Om Swastiastu. Oke, nah anakku kelas 10. Pada kesempatan hari ini kita akan memulai pembelajaran ya. Dalam video saya sebelumnya saya sudah menyampaikan tentang pengenalan saya selaku pengajar mata pelajaran PPKN di sekolah kita SMA Negeri 1 Tejakula. Nah, di tahun ajaran 2021-2022 saya mengajar di kelas 10. Nah, untuk materi yang pertama, itu kompetensi dasar yang pertama, kita akan bersama-sama membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Saya sudah sampaikan itu di video saya sebelumnya. Nah, indikator yang pertama, indikator pembelajaran yang kita akan bahas yang pertama yaitu tentang sistem pembagian kekuasaan negara. Nah, apa yang menjadi tujuan? Kalian harus bisa istilahnya memahami tentang makna. Saya ambil makna kekuasaan, kemudian kalian bisa kita bersama-sama akan membahas tentang bentuk atau bagaimanakah kekuasaan itu berjalan gitu ya. Kemudian kita akan memahami, kita akan belajar tentang sumber kekuasaan, kemudian teori kekuasaan, selanjutnya pembagian kekuasaan, dan sistem pembagian kekuasaan di Indonesia. Karena ini masa pandemi, seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, kita akan membahas 2 kompetensi dasar. Yang sebenarnya kalau kondisi normal kita akan membahas 4 kompetensi dasar. Saya akan pertajam. Nah, artinya untuk ini pertemuan normal kita akan bahas sekalian. Pertemuan ini karena banyak waktu, kita akan perdalam dari 3 tujuan ini, yaitu makna kekuasaan, bentuk kekuasaan, dan sumber kekuasaan. Minggu depan baru kita video berikutnya baru akan membahas tentang teori kekuasaan, pembagian, dan sistem pembagian kekuasaan di Indonesia. Oke, kita mulai ya. Nah, anakku. Sebelum kita masuk ke materi, saya harap kalian berdoa dulu sebelum belajar. Saya tekankan itu ya. Berdoa dulu, baru kita akan mulai yang namanya pembelajaran kita. Kemudian yang pertama tentang konsep kekuasaan. Nah, kita mulai ke konsep kekuasaan. Yang pertama kita ambil, ini pendapat dari Profesor Miriam Budiarjo. Itu kekuasaan itu adalah kemampuan seorang pelaku untuk mempengaruhi perilaku seseorang pelaku lain sehingga perilakunya menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan. Nah, seorang penguasa itu dia akan mempengaruhi, seseorang akan mempengaruhi kita selaku kelompok ataupun kita selaku individu agar kita bisa menuruti apa yang dia inginkan gitu. Itu konsepnya. Maksudnya dari Profesor Miriam Budiarjo. Kemudian banyak sekali kalau kita mengacu ke pandangan para ahli, saya singkat saja ya. Ini terkait dengan Max Weber. Max Weber itu bagaimana seseorang itu bisa menuruti kemauan orang lain, atau penguasa itu bagaimana dia mempengaruhi orang lain agar mengikuti kehendaknya sendiri. Itu maksudnya Max Weber. Kemudian Laswell dan Abraham Kaplan mendefinisikan kekuasaan sebagai suatu hubungan di mana seseorang atau kelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lainnya. Ini sama sebenarnya, ada banyak persamaan dengan pengertian dari Max Weber. Kemudian Barbara Godwin menjelaskan kekuasaan sebagai kemampuan untuk mengakibatkan seseorang bertindak dengan cara yang oleh yang bersangkutan tidak akan dipilih, seandainya tidak dilibatkan. Ini juga hampir sama jadi pandangannya. Artinya kalau kita simpulkan bahwa kekuasaan
itu adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, untuk mempengaruhi orang lain dengan tujuan agar orang tersebut atau kelompok orang tersebut dapat mengikuti kemauannya sendiri, kekuasaan. Kalau kita simpulkan dari beberapa pengertian. Nah, coba ini sebagai istilahnya latihan kalian, silahkan ya. Setelah kalian membaca dan memahami penjelasan saya, atau setelah kalian membaca pengertian kekuasaan atau makna kekuasaan menurut para ahli, silahkan kalian simpulkan sendiri menurut pendapat kalian sendiri apa sih itu kekuasaan itu ya. Nah, silahkan. Oke, saya lanjutkan. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah kekuasaan itu dijalankan gitu, atau bentuknya seperti apa gitu ya. Nah, bentuknya itu dibagi menjadi dua, yaitu kekuasaan manifest dan kekuasaan implisit. Nah, seperti apa manifest? Nah, manifest itu bagaimana kekuasaan itu berjalan melalui isyarat yang jelas gitu ya. Contoh, kalian ditilang misalkan karena tidak membawa SIM, itu sudah ada isyarat jelasnya, sudah ada aturan jelasnya, oh seperti itu. Ya. Kemudian implisit seperti apa? Implisit itu melaksanakan karena ada keinginan dari pihak lain. Saya kasih tugas, saya inginkan kalian membuat tugas, itu artinya ada keinginan dari saya selaku guru mata pelajaran. Dan harus dilaksanakan. Karena sebelumnya itu sudah ada rujukan jelas bahwa dalam pembelajaran, siswa guru wajib memberikan tugas untuk mengevaluasi pembelajaran yang dia lakukan gitu. Sama sepertinya kalian tidak jadi bermain karena kalian harus mengerjakan tugas sesuai dengan perintah atau keinginan orang tua kalian gitu. Itu maksudnya ya, kekuasaan implisit. Selanjutnya, nah, bagaimanakah cara kekuasaan itu dilaksanakan? Yang pertama dengan cara force atau tindak kekerasan. Artinya bagaimana seseorang penguasa itu untuk mengikuti agar masyarakat itu atau kelompoknya itu mengikuti dirinya, dia melakukan tindakan kekerasan. Biar kelompok yang dia kuasai itu menurut kehendaknya dia gitu, maksudnya ya. Kemudian itu terkait dengan tindak kekerasan. Itu caranya. Kemudian selanjutnya coercion itu artinya bagaimana penguasa itu menerapkan sanksi terhadap kelompoknya atau yang dikuasainya agar menuruti kehendaknya dia, itu coercion. Kemudian selanjutnya nah, persuasi, bagaimana caranya untuk meyakinkan atau berargumentasi dalam melaksanakan proses kekuasaan tersebut. Selanjutnya baru dengan reward. Nah, ini ketika saya contohkan ya, ketika pemerintah mengeluarkan aturan penerapan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ketika sanksi sudah diberikan masih juga istilahnya tidak dilaksanakan, maka jalan satu-satunya adalah reward. Bagaimana kita memberikan hadiah bagi kelompok atau individu yang telah melaksanakan penerapan atau yang telah menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Itu maksudnya reward tadi. Kalau sampah misalkan juga saya contohkan lain, sampah. Nah, ketika sanksi diberikan bagi yang membuang sampah sembarangan tidak lagi menjadi jalan yang efektif,
Maka satu-satunya adalah dengan cara memberikan hadiah bagi yang sudah menerapkan pola hidup bersih. Saya yakin itu bisa dimengerti ya, bagaimana jalannya. Bisa kalian cari bagaimana juga di Google. Keempat cara ini maksudnya gimana ya. Selanjutnya, sumber kekuasaan. Nah, sumber kekuasaan yang pertama itu ada kedudukan. Bagi yang sudah punya kedudukan, menjadi bupati misalkan, camat ataupun kepala desa yang paling, ataupun kepala dusun bagi yang terkecil, dia punya kedudukan gitu ya. Artinya bisa dia mempengaruhi yang masyarakat yang ada di bawahnya. Kedudukan itu sumbernya. Kemudian kekayaan. Ketika kita menjadi orang kaya, misalkan menjadi pengusaha, kita bisa menjadi sumber kekuasaan. Karena kita juga termasuk penguasa. Artinya kita termasuk penguasa, tidak punya karyawan, ya, bekerja dengan kita, ya itu sumbernya, sumber kekuasaan. Kemudian sumber kekuasaan itu muncul juga dari kepercayaan. Karena kita percaya dengan seseorang. Contoh, seseorang yang dimaksud kita percaya itu bukan artinya orang sembarangan gitu ya. Misalkan ulama. Kalau kita pemangku di depan kita percaya dia kok dia. Itu termasuk juga sumber dari kekuasaan, yaitu kepercayaan. Nah, ini yang sumber kekuasaan ini yang diakui secara umum ya, pendapat dari Profesor Miriam Budiarti. Ada kedudukan, ada kekayaan, dan ada kepercayaan. Materi kita sampai di sini, anak-anakku. Nah, silakan tugas individu kita yang pertama nanti saya share di Google Classroom. Nah, ini saya ingin menguji pemahaman kalian terkait dengan kekuasaan manifest dan kekuasaan implisit. Bentuk kekuasaan seperti ini. Silakan berikan alasan kalian di kolom di tugas sebagai tugas ya. Nah, saya juga melayani jika ada pertanyaan, silahkan kalian komentar di channel YouTube pribadi saya. Tadi kan saya tanggapi langsung di komentar YouTube. Nah, sekian yang bisa Bapak sampaikan, penjelasan singkat, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau tidak dimengerti, silahkan ditanyakan di channel pribadi di YouTube saya ya. Nah, terakhir saya sampaikan, saya pesankan, silahkan jaga diri, walaupun pembelajaran daring, ikuti, walaupun kita mengalami keterbatasan, silahkan permasalahannya sampaikan langsung ke guru mata pelajaran atau ke wali kelas, ataupun kalian bisa datang ke sekolah dengan penerapan protokol kesehatan kalau jika datang ke sekolah untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran daring. Oke, itu yang ingin saya sampaikan. Jaga terus kesehatan, kondisi. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan perlindungan, selalu mendapatkan kesuksesan dari ide Sang Yang Widi Wasa. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.